Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat UT dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga di rumah. Di sini yang akan saya tutorialkan, yang akan saya ajarkan ke teman-teman semua adalah lembar BJU dan juga lembar surat pernyataan yang dibuat dalam bentuk digital. Jadi tanda tangan dan isian diisi secara komputerisasi tanpa di print terlebih dahulu. Jadi untuk teman-temanku jangan lupa disimak video ini sampai habis, jangan lupa like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya. Jadi mari kita sama-sama simak langsung video bagaimana membuat lembar BJU secara komputerisasi. Baik teman-teman, yang pertama kita langsung buka file kita yang sudah di-download, yaitu lembar BJU. Nah, di sini ada lampiran lembar BJU yang belum saya edit, dan nantinya juga saya akan perlihatkan bagaimana lembar BJU yang sudah diedit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya belum mengisi tanda tangan dan juga isian di sini. Nah, biasanya yang membingungkan adalah pada saat kita mengisi di sini, maka titik-titiknya akan hilang. Jadi kita akan cari solusinya. Caranya adalah seperti ini. Kita tekan insert, lalu kemudian kita masukkan shape di sini menggunakan kotak. Lalu kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan umpama nama kita. Nama Muhammad Syahrisan. Kemudian di enter, kemudian masukkan nomor induk. Saya asal-asalkan saja di sini. Kemudian masukkan tanggal lahir, kemudian masukkan kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya umpama pendidikan Pancasila. Kemudian kode program studi, kemudian kode nama UPBPJ dan juga tanggal. Umpama tanggal 5 Desember 2020. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengisi jaraknya supaya sama dengan jarak yang ada di sini. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu jarak yang ada di sini. Kita lihat paragraf jaraknya. Jadi di sini terlihat 1,5, line spasinya itu 1,5. Jadi kita buat juga yang di sebelah sini 1,5. Baru oke. Nah, setelah seperti ini, setelah teman-teman buat seperti ini kan menindis titik-titik yang ada di belakangnya. Bagaimana supaya transparan, supaya kelihatan titik-titiknya yang di bagian belakang. Caranya adalah klik kanan pada shape, lalu kemudian pilih di bagian order, lalu pilih send behind text atau seperti ini. Nah, lalu titik-titiknya akan muncul di bagian belakang. Nah, permasalahan berikutnya yang muncul adalah garis ini, garis tepiannya ini, garis tepian shape. Bagaimana menghilangkan agar tidak terlihat? Caranya adalah klik kanan kembali di shape, lalu kemudian format auto shape, lalu yang warna hitam ini kita ganti menjadi no color atau tidak ada warnanya. Lalu kita oke, dan nantinya hasilnya akan seperti ini. Jadi titik-titiknya terlihat, teks nama dan juga nomor induk juga terlihat, dan kode UPBJJ juga terlihat. Jadi teman-teman jangan sampai meniru yang isian daripada shape ini. Saya ini sebagai contoh saja untuk teman-teman semua. Dan begitu juga dengan yang di bagian bawah. Jadi saya ulangi di sini. Untuk yang di sini teman-teman insert, tekan insert, lalu kemudian pilih shape, tekan yang bagian kotak, lalu buat kotak shape yang menindis titik-titik itu. Jadi ceritanya kotak ini menindis titik-titik yang di bagian belakangnya. Jadi selanjutnya setelah ada shape, kita tekan bagian sini, text, untuk memasukkan edit text. Jadi kita masukkan di sini nama Muhammad Syahrisan, kemudian NIM, kemudian kode mata kuliah, dan kemudian fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
keguruan dan ilmu pendidikan, kemudian program studi pendidikan ekonomi, kemudian UPBJJ-nya adalah layanan luar negeri. Lalu kemudian kita ubah dulu teksnya, disesuaikan dengan teks yang ada di sini. Jadi dia menggunakan teks Calibri dengan ukuran 11. Nah, untuk teman-teman semuanya, di jarak yang ini dengan yang ini harus sama. Jadi kita perhatikan dulu jarak yang di sini. Jarak yang ini, kita lihat dari paragrafnya, jaraknya adalah 1,5, line spasinya itu 1,5 lines. Jadi kita buat juga di sini 1,5 lines. Kita buat di sini 1,5 lines, lalu di OK. Nah, setelah seperti ini, bagaimana menampilkan titik-titik yang ada di bagian belakang? Caranya adalah klik kanan pada shape, kemudian order, lalu pilih send behind text. Maka akan tampil yang bagian belakangnya. Maka titik-titiknya tampil di bagian belakang. Sisa teman atur posisinya. Nah, jika posisinya sudah terasa pas, lalu hilangkan garis ataupun garis shape ini, yang segi 4 ini. Caranya, klik kanan, lalu kemudian format auto shape, lalu yang hitam, color hitam ini diubah menjadi no color. Lalu OK, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk berikutnya yang akan saya ajarkan ke teman-teman adalah di bagian tanda tangan. Di bagian tanda tangan ini, bagaimana caranya kita mengisi tanda tangan di sini? Baiklah teman-teman, kurang lebih untuk pengisian titik-titiknya tadi pada lembar BJU maupun lembar surat pernyataan kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami, dan jika masih ada yang belum dipahami silakan bertanya di kolom komentar. Baiklah teman-teman, selanjutnya untuk di bagian tanda tangan. Bagaimana caranya kita mengisi tanda tangan di sini secara komputerisasi? Jadi yang pertama, teman-teman membuat tanda tangan di kertas HPS, kertas putih, dengan menggunakan pulpen biasa berwarna hitam, lalu kemudian gambar menggunakan handphone. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu kemudian teman-teman ubah gambar ini menjadi PNG atau tanpa background, tanpa gambar kertas di belakangnya. Jadi hanya ada tulisan tanda tangan saja. Jadi setelah selesai, teman-teman langsung masuk kembali ke lembar BJU. Cara memasukkannya, tekan insert, lalu kemudian pilih gambar yang sudah diambil tadi, gambar tanda tangan yang sudah diambil. Kemudian setelah muncul seperti ini, teman-teman klik kanan, lalu pilih text wrapping square. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman perkecil ukurannya. Setelah ukurannya diperkecil, teman-teman pindahkan ke bagian tanda tangan. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu jangan lupa teman-teman klik kanan dan pilih bagian in front of text. Jadi, jika diperbesar pun tidak akan mengacau teks yang ada di belakangnya, atau tidak akan mengganggu teks yang ada di belakangnya. Seperti ini. Dan selanjutnya untuk bagian lembar pernyataan, teman-teman sisa mengcopy. Copy, lalu kemudian copy tanda tangan ini, lalu kemudian paste di bagian lembar pernyataan. Sisa dipindahkan, sisa ditarik ke bawah. Jadi teman-teman setelah ini sisa diluruskan ke bagian atas nama. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi tanda tangannya jelas, dan juga bagian lembar BJU dan juga lembar surat pernyataan tanda tangan sama, jelas, dan begitu juga dengan lembar BJU di UAS mata kuliah yang lain. Jadi tanda tangan kita tetap sama. Dan juga dengan metode komputerisasi ini, teks yang ditulis jelas berbanding dengan kita menulis tangan lalu kemudian
scan. Jadi teman-teman sisa ini sudah jelas bisa dibaca, tanda tangan juga sudah jelas bisa dilihat. Berbeda dengan teman-teman print terlebih dahulu BJU-nya, lalu kemudian mengisi secara manual dengan pulpen, lalu di-scan, itu bisa menyebabkan ada beberapa teks yang tidak terlihat atau tidak terbaca. Dan teman-teman, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita semua di ujian akhir semester tahun ini mendapatkan nilai yang terbaik dan segera lulus di universitas terbuka. Dan jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar, mohon restu kepada kedua orang tua. Insya Allah nilai kita semua di ujian akhir semester THE ataupun take home exam mendapatkan nilai yang luar biasa, dan semua insya Allah mendapatkan nilai A. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ataupun belum memahami terkait apa yang saya sampaikan di video kali ini, silakan berkomentar ya di bawah video, dan jangan lupa dukung terus channel sederhana ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.